Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurholifatul Heriah. Di sini saya selaku pemateri dalam sesi kedua ini. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan lagi nih tujuan dari sesi kedua ini yaitu agar teman-teman di sini paham atau mengetahui apa itu tahapan psikososial dalam bencana. Nah, sebelumnya kan teman-teman tuh udah mengetahui itu pengertian psikososial apa, terus pentingnya psikososial dalam bencana itu apa. Nah, pada sesi 2 ini diharapkan teman-teman nantinya bisa mengetahui mengenai tahapan psikososial dalam bencana. Nah, sebelum kita mulai ke materi kedua, di sini saya akan memberikan pretest di mana teman-teman bisa mengisinya itu. Nanti saya akan kasih waktu 5 menit, jadi setelah waktu 5 menit itu berakhir, teman-teman bisa langsung mengumpulkannya. Nah, pretestnya akan dalam bentuk Google Form, di mana teman-teman bisa langsung menjawab aja. Nanti setelah waktu yang ditentukan berakhir, nanti saya akan infokan lagi kepada teman-teman semuanya. Baik, saya akan share di grup WA, diharapkan teman-teman juga bisa langsung membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Baik nggak? Alhamdulillah kalau baik. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya lagi nih. Perkenalkan, nama saya Nurholifatul Khairiyah. Teman-teman sekalian di sini bisa memanggil saya Olive. Nah, di sini saya selaku pemateri dari sesi kedua ini. Sebelumnya saya juga bakal ngasih tahu nih ke teman-teman, apa sih tujuan dari sesi kedua ini? Kenapa harus ada sesi kedua lagi, Kak? Kayak gitu kan. Nah, jadi karena pada sesi pertama teman-teman telah dijelaskan apa sih pengertian psikososial, terus apa sih pentingnya psikososial dalam bencana juga. Nah, pada sesi 2 ini teman-teman juga nantinya diharapkan bisa mengetahui dan memahami tahapan psikososial dalam bencana, seperti itu teman-teman. Nah, tapi sebelum kita mulai pada materi di sesi 2 ini, saya akan melakukan ice breaking, jadi biar teman-teman di sini nggak ngantuk nih, jadi biar pada semangat ya kan. Masa mau mengikuti pelatihan tapi ngantuk dan nggak semangat. Nah, makanya di sini saya akan melakukan ice breaking, kita langsung mulai aja nih. Jadi speaking-nya teman-teman harus melakukan apa yang saya katakan, bukan yang saya lakukan. Ingat ya. Misalnya nih contoh, pegang mata. Teman-teman harus megang mata, bukan megang telinga. Kan tadi perintahnya melakukan apa yang dikatakan, bukan yang dilakukan oleh saya. Nah, gimana teman-teman? Pada paham gak nih? Alhamdulillah kalau gitu. Nah, baik. Bisa kita mulai nih speaking-nya. Nah, pegang hidung. Pegang mata, pegang mulut, pegang alis. Wah, ternyata teman-teman di sini nih daya konsentrasinya tinggi ya, dan teman-teman juga sangat cepat paham dengan apa yang saya katakan. Nah, otomatis teman-teman udah nggak sabar dong nih buat ngikutin pelatihan dalam tahapan psikososial dalam bencana. Oke, sebelum kita ke materinya, saya minta tolong teman-teman untuk mengisi pretest terlebih dahulu, di mana agar saya mengetahui nih nantinya sejauh mana sih pengetahuan teman-teman sebelum kita melakukan materi ini, seperti itu ya teman-teman. Nah, pretestnya akan saya bagikan di grup WA dalam berupa link, jadi teman-teman bisa membuka link itu dan teman-teman nantinya langsung mengisi aja. Tapi setelah waktu 5 menit berakhir, teman-teman harus berhenti dan langsung klik itu apa? Tulisan kirim, karena waktunya hanya 5 menit dalam mengerjakan pretest. Gimana teman-teman, bisa dipahamin? Nah, baik. Saya share terlebih dahulu ya. Nah, baik, sudah saya share. Apa udah bisa kelihatan teman-teman? Nah, baik kalau gitu. Langsung diisi aja ya. Nah, karena waktunya udah berakhir, makasih terlebih dahulu saya sampaikan kepada teman-teman karena telah mau mengikuti pada sesi 2 ini dan teman-teman juga telah mengisi pretest tadi. Nah, baik langsung aja nih ya, kita ke materi kedua.
yaitu tahapan dalam melakukan psikososial. Di sini saya akan share screen, jadi teman-teman nantinya bisa mengetahui juga. Nah, gimana teman-teman? Apakah yang saya share sudah kelihatan? Nah, baik. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan psikososial dalam bencana. Apa aja sih tahapan-tahapannya? Nah, jadi tahapan-tahapannya di sini yaitu ada 3. Yang pertama, tahap tanggap darurat. Yang kedua, tahap pemulihan. Dan yang ketiga, tahap rekonstruksi. Apa sih itu tahap tanggap darurat? Nah, jadi tahap tanggap darurat merupakan tahap beberapa jam atau hari setelah bencana. Pada tahap tanggap darurat ini difokuskan untuk penyelamatan. Nah, tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Nah, jadi tahap tanggap darurat ini pastinya dilakukan pada saat awal-awal pas setelah bencana itu berakhir. Misalnya nih kayak longsor kan. Nah, kan otomatis tuh banyak rumah yang runtuh dan pepohonan yang jatuh. Nah, jadi tahap tanggap darurat di sini kayak selaku pemberian penyelamatan, kita harus mengetahui nih nanti apa aja nih yang perlu kita sediakan pada saat tahap tanggap darurat seperti itu, teman-teman. Nah, jadi, di sini kita bisa memberikan pertolongan emosional pertama, menyediakan informasi dan bantuan praktis, lalu berusaha menyatukan kembali keluarga dan masyarakat. Karena pada saat bencana pastinya banyak orang yang kan ambur-adul, kayak udah nggak mikirin keluarga, nggak mikirin ini itu, jadi mereka kayak berlarian. Nah, atau enggak mereka ada yang ada di sini, yang satunya ada di sana, jadi kan jadinya fungsi dari tahap tanggap darurat ini kita bisa memberikan atau menyatukan kembali nih keluarga-keluarga dan juga masyarakat agar mereka bisa berkumpul lagi di satu tempat. Selain itu, kita juga bisa menyediakan informasi dan bantuan praktis. Nah, bantuannya itu berupa seperti obat-obatan, makanan, minuman, pakaian, seperti itu teman-teman. Lalu, yang kedua di sini ada tahap pemulihan. Nah, apa sih itu tahap pemulihan? Nah, jadi pada tahap pemulihan ini, mengembalikan lagi kondisi lingkungan yang rusak atau kacau akibat bencana. Seperti pada mulanya, pemulihan ini tidak hanya dilakukan pada lingkungan fisik saja, tetapi korban yang terkena bencana juga diberikan pemulihan, baik secara fisik maupun mental. Nah, jadi tahap pemulihan itu yang bisa kita lakukan misalnya nih ada yang kemarin kayak kakinya patah, kan kemarin tuh cuma diberikan pertolongan pertama yang dimana hanya bisa mengurangi tapi belum bisa menyembuhkan yang lebih spesifik. Nah, jadi di tahap pemulihan ini kita kayak memberikan pertolongan lagi kepada orang yang telah terkena bencana, kayak misalnya luka-luka nih. Jadi di tahap pemulihan ini kita membuka lagi perbannya, terus kita perbaiki lagi kayak terus kita kayak misalnya otopsi lagi. Ini nih lukanya parah dan apa aja yang harus dikasih kayak gitu, teman-teman. Nah, pada tahap pemulihan ini kita kan memberikan bantuan praktis jangka pendek dan dukungan kepada penyintas. Lalu yang kedua ada teknik reframing. Nah, di mana di situ nantinya warga akan diajarkan memaknai tentang berbagai kejadian dalam hidupnya nih. Misalnya tentang bencana yang dialami dengan cara pandang yang berbeda, sehingga membuat warga belajar untuk memaknai berbagai kejadian seseorang berbeda. Kejadian secara berbeda meskipun mereka tidak dapat mengubahnya. Nah, jadi teknik reframing ini dalam proses konseling misalnya melihat kecenderungan terhadap pikiran-pikiran negatif yang nantinya menimbulkan kecemasan. Dalam proses ini juga diungkapkan tujuan digunakan teknik ini dan penjelasan sekilas teknik reframing. Lalu pada tahap pemulihan ini, kita juga bisa memberikan support, semangat, bahwa apa yang sedang dihadapinya sekarang itu bukanlah akhir dari kehidupannya, seperti itu. Lalu kita bisa memberikan bantuan praktis, jangka pendek, dan dukungan kepada penyintas. Nah, jadi kayak bantuan praktis itu sama kayak tadi, baik dalam bentuk makanan, pakaian, terus mengobati mental mereka, seperti kita memberikan dukungan psikologis, kayak gimana sih cara kita agar tidak trauma, terus bagaimana cara kita agar tidak cemas,
dan bagaimana caranya agar bisa mengatur emosi seperti itu. Lalu di sini juga bisa memberikan pendidikan dan pelatihan, di mana pendidikan ini untuk anak-anak yang masih kecil, tentunya mereka masih tetap memerlukan pendidikan walaupun dalam keadaan pasca bencana seperti itu. Nah, lalu juga mengembangkan jangkauan layanan untuk mengidentifikasi mereka yang masih membutuhkan pertolongan psikologis. Nah, tentunya dalam tahapan psikososial dalam pasca bencana ini, kita juga bisa memberikan dukungan psikologis karena kan masih banyak juga korban-korban yang masih memikirkan mungkin atau trauma dan juga sedih terus-menerus. Nah, kalau lama-kelamaan itu dibiarkan kan itu berdampak ke psikologis. Nah, jadi makanya kita harus memberikan dukungan psikologis agar mereka bisa kembali lagi seperti sedia kala dan lambat laun bisa melupakan kejadian-kejadian yang menimpanya. Lalu di sini ada debriefing. Nah, debriefing merupakan sebuah proses lanjut setelah semua tindakan atau setelah sebuah pengalaman pelatihan, dalam mana anggota-anggota kelompok saling berbagi mengenai apa yang dialami, dirasakan, dan apa yang telah dipelajari selama mengalami pelatihan. Nah, demikian juga memikirkan bagaimana pelajaran-pelajaran tersebut dan memfasilitasi penyintas untuk mengungkapkan perasaan. Nah, jadi pada saat tahap debriefing ini, kita misalnya kayak bentuknya dikumpulkan semua orang. Nah, di situ kita saling menyampaikan, atau enggak kita saling berdiskusi, terus kita juga mencari solusinya seperti apa yang terbaik untuk semuanya. Lalu di sini yang terakhir ada tahap rekonstruksi. Nah, jadi tahapan rekonstruksi itu yaitu pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana. Nah, jadi pada tahap rekonstruksi ini yang bisa dilakukan oleh teman-teman bisa memberikan layanan psikologis dan juga pembekalan bagi pekerja kemanusiaan dan penyintas bencana. Jadi kayak bisa ngasih pelatihan, misalnya daur ulang botol plastik, terus memberikan lagi layanan kayak dukungan sosial. Jadi kayak teman-teman bisa membangun tempat dulu di mana di situ ada psikolog atau orang yang telah ahli dalam halnya dalam memberikan layanan psikologis kepada masyarakat mungkin yang masih ada trauma yang masih belum sempat sembuh atau ingin ada yang mereka ceritakan atau dan lainnya seperti itu teman-teman. Nah, lalu yang kedua nih ada melanjutkan program resiliensi untuk antisipasi datangnya bencana lagi. Nah, jadi di sini program resiliensi antisipasi datangnya bencana lagi ini bisa kita lakukan bersama-sama dengan kelompok masyarakat dan juga kepala desa maupun ketua adat maupun orang-orang yang memang ahli dan juga orang-orang yang bertanggung jawab di situ. Nah, lalu ada memberikan pelatihan bagi profesional dan relawan lokal tentang pendampingan psikososial agar mereka mampu mandiri. Nah, jadi di sini pada tahap rekonstruksi ini kita tuh bisa memberikan pelatihan kepada pendamping-pendamping, kayak di desa itu kan nantinya pasti ada pendampingan. Nah, di mana kita bisa memberikan pelatihan kepada mereka agar mereka mampu mandiri serta bisa lepas dari rasa trauma yang telah dihadapi. Nah, lalu ada hotline atau cara lain di mana penyintas bisa menghubungi konselor jika mereka membutuhkannya. Nah, jadi hotline ini kalau misalnya udah kayak nggak ada layanan lagi, jadi penyintas bisa langsung menghubungi nomor konselor yang telah disediakan, misalnya ada yang masih ingin dicurhatkan atau lainnya. Seperti itu teman-teman. Apakah bisa dipahami teman-teman semuanya? Nah, baik kalau gitu. Nah, baik kalau misalnya teman-teman di sini sudah paham nih mengenai tahapan-tahapan dalam melakukan psikososial, setelah ini saya akan memberikan post test kepada teman-teman. Di sini saya akan memberikan post test kepada teman-teman, di mana sama seperti yang tadi, saya akan mengirimkan via grup WA dan teman-teman bisa menjawabnya. Lalu setelah
5 menit teman-teman bisa langsung mengirimkan lagi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, baik. Terima kasih. Saya share dulu ya. Nah, sudah saya bagikan di grup WA, teman-teman bisa membuka linknya dan langsung mengisi. Nah, baik, karena waktunya udah selesai nih, 5 menit, teman-teman bisa langsung mengumpulkan. Nah, terima kasih. Nah, sebelum penutupan atau acara pada sesi 2 ini ditutup, saya akan memberikan tugas kepada teman-teman di mana teman-teman bisa mengumpulkannya nanti malam jam 12 paling lambat. Nah, baik, sebelum acara ini ditutup, saya akan memberikan studi kasus kepada teman-teman, di mana teman-teman bisa mengisinya, akan tetapi saya akan berikan waktu dalam mengisinya, yaitu teman-teman bisa mengumpulkan nanti di jam 12 malam paling lambat. Nah, di sini teman-teman diminta untuk mengisi soal atau keterangan yang sudah ada. Nah, ntar lagi saya share-kan. Gimana teman-teman? Oh, baik. Nah, baiklah, terima kasih semuanya atas partisipasi teman-teman dan semangat teman-teman dalam mengikuti pada sesi 2 ini. Kurang lebihnya saya selaku pemateri mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.